Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui setiap pikiran, isi hati, menyaksikan apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Walaupun Allah mengetahui, kita jarang ingat kepada Allah, jarang bersyukur, tapi tetap Allah melimpahkan karunia yang tiada bertepi. Termasuk pertemuan ini, tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Semoga takdir ini benar-benar menguatkan iman, karena bahagia mulia itu tergantung tingkat keyakinan. Dan semoga pertemuan ini menjadi amal soleh dan menambah amal soleh, karena tidak ada yang kita bisa bekal selain amal kebaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk memuliakan tamu di absen dulu. Majelis Taklim Nurul Jannah tidak ada, ya biasa saja. Nurul Jannah dari Bekasi, terima kasih. Yayasan Kader Umat Islamic Boarding School Hajar Abjad Al-Hauro Majalengka. Alhamdulillah. Forum Komunikasi Dakwah Antar Masjid Rusyadul Ummah Bekasi. Terima kasih. DKM Al-Furqon Garut. Oh ngacung lagi ya, sudahlah terserah. Ibu dua kali ngacung lupa ya, biarin. Saung Quran Garut. Alhamdulillah. Sebetulnya nggak usah gitu-gitu amat ya, tapi ya sudahlah. Sedang libur ya, alhamdulillah. Apa inti bahagia? Pengen bahagia tidak? Bahagia itu bagaimana? Ini pertanyaannya bagaimana? Apa intinya seseorang bisa bahagia? Intinya adalah tenang. Intinya adalah tenang, sakinah. Dalam gejolak apapun tenang. Dari mana datangnya tenang? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Jadi kita tidak akan ketemu dengan tenang kecuali satu-satunya pintunya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Berarti kalau kurang tenang artinya kurang zikir, kurang ingat Allah. Ingat Allah ada yang selewat, ingat Allah ada yang sungguh-sungguh, dan ingat Allah ada yang yakin. Makanya orang yang paling bahagia
paling tenang, paling ajeg, paling baik akhlaknya adalah yang paling yakin kepada Allah. Gini kalau dirumuskan balik lagi ya, mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi itu ada orang baik ke orang, itu orang tidak Islam tapi jujur. Itu ada orang tidak Islam bahkan ateis tapi penyayang binatang. Itu belum termasuk akhlakul karimah. Walaupun baik ke orang, ke binatang, karena kepenciptanya dia tidak mengakui, kepenciptanya dia menyekutukan. Jadi disebut akhlakul karimah itu harus diawali dengan tauhid, tidak menyekutukan Allah. Jadi baik ke orang tapi ke penciptanya mengkhianati, apa baiknya? Akhlak baik itu buah dari iman. Makin yakin kepada Allah langsung jadi baik. Langsung itu ningkat keyakinan, ningkat akhlaknya. Jadi akhlak kurang baik pasti karena kurang iman. Kenapa dia kurang iman? Pertanyaannya. Padahal dia sholat, padahal dia saum, padahal ngaji tiap hari. Kenapa masih kurang iman? Tahu kan yang kurang iman cirinya apa? 3, ingat ke depan, cemas, ini pengulangan ya, bacem namanya. Atau cemus, tahu cemus? Cemas terus menerus. Jadi kalau ada itu namanya bu cemus, nah ini ibu cemas terus menerus. GTA, galau tiada akhir. Ingat yang lalu, terbelenggu, tidak bisa move on, sedih, kecewa, sakit hati, dendam, gak bisa lepas dari yang lalu. Dan yang sekarang kalah oleh nafsu. Orang yang kurang iman itu kalah oleh nafsu. Mau marah-marah, mau jengkel-jengkel, mau apa aja dia kalah. Kenapa? Begini penyebab utamanya, padahal dia sholat saum, penyebab utamanya adalah dia belum mengenal Allah dengan benar. Jadi baru tahu Mike Tyson, kenal dekat tidak? Paham tidak? Tahu Allah, tahu ada Allah, tapi kalau tidak belajar mengenal lebih dekat tidak bisa. Inilah masalahnya. Kita tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Segala dipelajari tapi Allah sedikit sekali. Pertanyaannya bagaimana mengenal Allah? Kali ini kita coba cara mengenal Allah dari Al-Quran, karena Al-Quran kalam Allah. Dipelajari, dipahami, ditadaburi, terutama ayat-ayat mengenal Allah. Coba, harusnya dengan satu ayat ini berubah hidup kita kalau ditadaburi. Sudah hafal ayat kursi? Nggak jelas jawabannya. Sudah hafal ayat kursi? Suka dibaca? Paham artinya? Paham artinya? Belum. Jangan nyebut tidak. Belum. Kalau tidak ngunci, tidak akan paham. Kalau belum akan. Kalau baca ayat kursi saja, kan sunnahnya setiap ba'da sholat fardu dibaca. Itu tidak siapa yang membaca ayat kursi itu tidak ada yang menghalangi dia jadi ahli surga selain kematian. Hadis Imam Tirmidzi sahih ini. Jadi orang yang baca ayat kursi itu dijamin masuk surga.
Yang menghalanginya tuh karena belum mati saja. Kalau kita meninggal, surga. Kenapa baca ayat kursi saja bisa masuk surga? Bukan hanya bacanya, tapi benar-benar menjadikan ketauhidan kita mantap. Kita coba ya. Sekarang kita baca ayat kursi. Dan apa hikmahnya dalam kehidupan kita? Karena ayat kursi adalah ayat yang paling mulia, dan kalau kita membacanya dengan benar, dengan yakin, itu pasti berubah hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha, yang tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Ini tauhid uluhiyah. Berarti Allah tiada lagi siapapun apapun yang berhak mendominasi pikiran hati kita sehingga kita sungguh-sungguh ingin mengabdi kepadanya selain Allah. Tidak boleh ada yang menjadi sandaran kekaguman kita. Wah, ini mengagumkan, mengagung-agungkan, tidak ada. Cuma Allah yang layak diagung-agungkan. Dan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu itu Allah yang maha hidup. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Maha hidup ini terangkum dalam Al-Hayyu itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha mengurus, segala-galanya ada dalam Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah yang mengurus segala yang ada di langit dan bumi ini terus menerus tanpa memerlukan bantuan siapapun. Jadi dengan yakin Al-Hayyu ya Al-Qayyum, kita jadi yakin bahwa ada Allah yang menciptakan kita, yang mengetahui keadaan kita dan yang mengurus kita terus menerus. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari pengurusan Allah. Mata dikedipkan, nafas, jantung didetakkan, sel-sel digenti. Kita tidak tahu apa-apa tentang diri ini, termasuk istri, suami, anak, teman, semuanya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali Allah yang mengurusnya. Allah yang menghidupkan, yang mematikan, mengadakan, meniadakan, mengangkat, menurunkan, semua. Tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kita tenang nih, ada yang ngurus, kan senang diurus, betul tidak? Dan yang ngurusnya yang maha baik, yang ngurusnya yang maha tahu segala-galanya, yang ngurusnya yang maha kuasa atas segala-galanya. Jadi tidak bisa tuh datang satu nikmat apapun kecuali Allah yang menentukan. Dan tidak bisa kita ketimpa musibah apapun kecuali dengan izin Allah. Ini tubuh kita boro-boro ngurus, tahu juga tidak tubuh ini. Ibu-ibu dulu pernah TK kecil atau segede ini? Kalau langsung sebesar ini takut teman-teman yang lainnya. Dulu SMA, kenapa sekarang jadi begini? Tolong dijawab kenapa? Kelihatan agak menua ya? Sudah memeot belum? Kenapa? Karena tubuh ini bukan milik kita. Kalau milik kita pasti maunya muda terus. Tidak bisa. Ini milik Allah. Sama yang lain juga, semuanya. Semuanya, nyamuk, semut, gajah, kuman, semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya diurus oleh Allah. Jadi kalau kita lihat tayangan
ada singa makan kambing misalkan ya memang sudah rezeki singa. Kita tidak bisa menyebut kasihan, ya memang begitulah Allah ngasih makan makhluk-makhluknya. Sama, berapa banyak kambing yang dimakan saudara, ya kan? Lihat singa makan kambing, kasihan kambingnya, padahal kita makan sate kambing. Lanjut. Al-Hayyu Al-Qayyum. Adakah yang tidak diurus oleh Allah? Jawab. Adakah makhluk yang bukan ciptaan Allah? Adakah makhluk yang lepas dari kekuasaan Allah? Lanjut bagaimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ta'khudhuhu itu mengambil ngantuk dan tidur. Allah tidak tersentuh oleh ngantuk dan tidur. Itu cuman makhluk yang begitu. Kalau ngantuk artinya apa? Pernah dengar orang yang ngantuk ngobrol? Ya baca. Orang yang ngantuk itu penampilannya aja jelek, betul tidak? Yang ngantuk ngobrol coba, memalukan sekali, nggak keren ngantuk tubuh. Nyetir sambil ngantuk, apa hasilnya? Tabrakan. Alam semesta ini diurus oleh Allah. Allah tidak ada tersentuh ngantuk sedikit pun dan tidak tertidur, tidak ada lalai sekejap pun. Allah mengurus segala-galanya. Jadi jangan takut, semuanya Allah udah tahu, tidak lalai, semua diurus dengan cermat, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Kayak duduk begini nih ya, ini nggak akan ketukar-tukar rezeki tuh, enggak. Jodoh juga tidak ketukar-tukar. Pas mau ngedoa sebelah sana kamu sana, kenapa? Ini saya lagi doa jodoh nih, takut pindah ke kamu. Enggak mungkin. Ini rezeki nggak ketukar-tukar Pak. Demi Allah tidak ketukar-tukar. Apa yang Allah tetapkan untuk Bapak ketemu, apa yang Allah tidak tetapkan tidak ketemu. Apa yang Allah lapangkan lampang, apa yang Allah sempitkan sempit, apa yang Allah mudahkan mudah, apa Allah yang susahkan susah. Tidak ada satupun urusan kecuali dengan izin Allah. Ini kalau yakin. Jadi Allah tahu nggak ada masalah di keluarga kita? Tahu. Allah tahu ibu sama suami lagi ribut makanya ikut ke sini. Astagfirullah. Buruk sangka itu ya. Daripada pusing di rumah mending pengajian ke Darut Tauhid katanya. Padahal penceramahnya juga banyak masalah. Allah mengawasi semuanya. Tidak ada yang bisa lari dari pengawasan Allah. Jadi ayat la ta'khudhuhu sinatu wala naum ini meyakinkan kita bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Allah mengurus segala-galanya cermat, tidak ada yang lepas ya. Ini anak-anak kecil ini mutlak ciptaan Allah, Allah yang mengurus. Orang tua ya diberi ilmu sedikit saja, tapi selebihnya Allah yang mengurus. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi jangan merasa sendiri ya kalau kita lagi ada masalah, ada kesulitan. Aduh gimana ya, Allah tahu kesulitan kita, Allah tahu masalah kita. Allah, bagaimana Allah tidak tahu sedangkan masalah itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Jadi tidak boleh merasa sendiri. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Enak sekali ya. Tidak ada orang kaya yang asli, tidak ada.
Manusia tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Tubuh ini bukan milik kita. Orang kaya itu, yang kata kita orang kaya, sebetulnya kekayaan yang diaku-akunya itu adalah milik Allah, dan Allah yang menetapkan dia punya kekayaan. Jadi bukan karena kerja keras, kerja cerdas, kerja hebat. Oh enggak. Karena Allah mau aja sebagai ujian. Jadi kalau sudah tahu ayat kursi, kita tidak akan kagum kepada orang kaya, tidak merendahkan juga. Jangan ketemu orang kaya cuma milik Allah, enggak gitu, itu iri namanya. Diam. Tidak untuk meremehkan, tidak untuk menjadi bahan komentar, tapi keyakinan di sini ini milik Allah. Jadi kalau lihat kekayaan jangan terbayang, bagus banyak. Bayangkan juga hisabnya nanti di hadapan Allah. Jadi lihat mobil bagus sekali, boleh punya? Boleh kalau Allah ngasih. Kalau nggak dikasih ya nggak usah iri ya. Tapi ingat, itu yang bagus, rumah, mobil, apapun, pesawat, tetap ada perhitungannya di sisi Allah. Nah kalau udah ingat hisab, rada-rada kurang nepsong, ya kan? Ibu mau tidak dikasih rumah yang luasnya 2 kali lapangan sepak bola, tapi ibu tidak punya pembantu, ngepelnya repot bu, bisa encok. Jadi rumah ibu yang mana yang paling cocok buat ibu? Yang mana? Rumah yang ada itu cocok. Mau yang mana lagi? Yang ada disyukuri itu jadi lapang, yang luas tidak disyukuri jadi sempit. Bahagia itu adalah qanaah. Qanaah itu puas dengan apa yang Allah berikan, itu puas. Qad aflaha man aslama waruziqo kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat bahagia, beruntung orang Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi semua ini milik Allah. Bisa dibawa mati tidak? Orang kaya korun bawa apa? Coba nanti lihat teman-teman yang kaya raya, misalkan punya perusahaan pabrik semen, lihat dicor enggak? Mau dicor pak, kenang-kenangan pakai ember kepalanya, enggak mau. Pengusaha apa sih? Batu bara, coba lihat di kuburnya pakai tongkang tidak? Tidak. Dokter misalkan meninggalnya bawa suntikan, enggak dibawa, ngaku-ngaku saja. Sama geger kalong juga ini. Sudah banyak orang hidup di sini. Dulu ini milik Pak Fulan, kemudian milik ini, tapi sekarang ini jadi milik Allah, jadi tanah wakaf. Jangan kagum kepada dunia ya, karena semuanya milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah sebagai ujian, baru nikmat kalau dia bersyukur. Bagaimana yang sedikit, banyak sedikit sama, yaitu ujian. Banyak syukur, sukses, sedikit sabar, sukses. Jadi jangan minta-minta kepada selain Allah, karena semuanya milik Allah. Berharap ke makhluk, minta-minta ke makhluk, selain bikin hati gelisah, bikin sakit hati kalau enggak ada rezekinya. Kalau kita dapat rezekinya, jadi turun kita derajatnya. Jadi kalau kita biasa begini ke manusia, dengar tolong ya, minta-minta itu akan turun derajatnya. Gimana? Saya lagi perlu. Mulut bicara, hati ke Allah. Allah tidak akan menurunkan derajat. Yang bahaya itu mulut minta, hati berharap dari makhluk turun derajatnya. Kalau mulut
pinjam, mulut minta, hati yakin ke Allah, Allah akan menjaga kehormatannya. Jelas? Ibu, Bu, jangan minta-minta melulu sama suami. Tuh kan, melawan ya kan. Kalaupun mau minta, sebelum minta ke suami, minta ke siapa dulu? Benar. Suami bukan sumber rezeki. Suami hanya jalan gini ya Bu, kalau belum yakin gak usah maksain ngejawab. Suami itu hanya jalan sebagian rizki, bukan seluruhnya. Tidak lewat suami, terserah Allah mau lewat siapa saja. Minta ke suami sesudah minta ke Allah. Ya Allah, saya mohon rezeki darimu, semoga suami saya jadi jalan rezekimu. Pak, ada rezeki? Aduh Bu, lagi nggak ada. Tenang Pak, Allah maha mendengar obrolan ini. Allah tahu Bapak menyembunyikan di mana. Enggak usah ngomong gitu. Kan ada beberapa suami yang pusing karena istrinya pandai mencari uang, disembunyikan di mana aja ketemu katanya. Mau punya suami pandai, mau punya istri pandai mencari uang? Suami nggak usah pelit, sebaik-baik sedekah buat istrinya. Berkurang tidak rezeki dengan sedekah? Mana qasat sodaqatun min mal, tidak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Jebet-jebet saja, kasih saja kalau ada ya. Jangan berharap kepada makhluk karena segala-galanya milik Allah. Mau pinjam uang boleh? Boleh. Kalau kepepet, minta dulu ke Allah. Mulut bicara pinjam, hati enggak bersandar. Ya Allah, sekiranya hamba-Mu ini jadi jalan rezeki saya, semoga jadi amal bagi beliau, mampukan saya mengembalikannya. Saya mau pinjam uang untuk sekolah anak misalkan, waduh saya nggak ada nih uangnya, nggak ada kecewa, nggak ada luka. Ya Allah, semoga jadi amal soleh, berangkat, nggak ada masalah. Kalau berharap ke makhluk, dasar pelit, dia kemarin jajan semua, nggak boleh. Enak hadirin, ini ayat kursi. Orang yang baca ayat kursi nggak silau kepada dunia, nggak akan bersandar ke makhluk karena semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau milik Allah, kalau diambil gimana? Boleh nggak? Ingat tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak ujub, diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Karena hanya titipan. Orang yang yakin semua titipan Allah adanya biasa aja. Dilapangkan, disempitkan sama saja. Dilapangkan syukur, disempitkan sabar. Diambil oleh Allah memang milik yang punya. Ban meletus apa artinya? Kempes. Iya memang. Artinya apa ban meletus? Ada rezeki tukang tambal ban. Kenapa Bapak rambutan? Maksudnya rambutnya manjangin. Karena rezeki tukang cukur. Coba kalau rezeki kalau tidak ada yang manjangin, tukang nyukur, nyukurin siapa? Sekali cukur seumur hidup selesai. Allah sengaja melakukan. Kenapa kita tertusuk duri? Rezeki dokter gitu, ringan saja.
Jangan berat untuk bayar, karena kalau sudah waktunya pindah ya pindah saja, nggak ada masalah. Ya kan rezeki pindah-pindah, betul tidak? Nih contoh ya, gajian guru, gajian atau siapa bapak-bapak, gajian berapa lama gembiranya? Sehari. Sekarang mah pakai transfer ya, dulu mah pakai gepok, pakai amplop. Alhamdulillah. Sampai ke rumah, Bu, gajian berapa lama? Gak lama. Listrik, kontrakan, bayaran, dah gitu. Bapak kerja 30 hari cuman bawa dari kantor sampai rumah, kasihin aja. 30 hari kerja tuh memang disembunyikan dikit ya, untuk keamanan negeri, untuk keperluan supaya nggak. Istri berapa lama pegangnya? Habis saja. Ini buat bayaran, bawa ke sekolah. Dulu ini saya ngebayangin yang zaman dulu, sekarang transfer ya. Dulu bawa ke sekolah, setor, habis saja. Di sekolah setorkan lagi ke bank, muter gitu, ya kan? Benar? Cuman begitu. Kecuali niatnya ikhlas, caranya benar, jadi pahala. Jadi jangan berat muter-muter rezeki itu ya. Kadang dikasih, kadang harus dijual, kadang dioperasi. Kemarin ada seorang hamba, anak-anak di keteknya, katanya bulu keteknya miring tumbuhnya, akibatnya jadi luka, infeksi, susah ngobatinnya, dioperasi bulu ketek 29 juta, tapi tetap tenang. Kenapa? Karena ada yang bayarin. Begitulah hadirin sekalian. Halo, itu ada amputasi gratis, mau? Nah, ya, kalau ngedengar gratis tuh, ada operasi gratis, nggak usah pengen dibelek hadirin. Rezekinya ngalir ke sini. Sekarang buat dokter, buat yang anestesi, buat beli peralatan, dari sini juga dikirim ke rumah, terus begitu. Makanya nggak usah nempel di hati dunia ini ya. Biasa aja, punya rumah harus dijual, udah nggak ada masalah, jual saja. Jangan lengket dunia ini. Itu kuncinya, jangan mengagung-agungkan dan jangan lengket. Kalau harus keluar, keluar aja. Ingat kakek-kakek yang awet muda, bah 80 tahun nih, bah itu spion, ada yang maling, biarin, beli lagi gitu. Ini listrik mahal, cabut. Dicabut gelap dong, bayar, beres. Dah harus pilih salah satu, betul tidak? Masa listrik mau nyala nggak mau bayar? Jangan berat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah. Enggak ada yang bisa nolong kita. Bergabung jin dan manusia, janji mau nolong, Allah tidak kehendaki, tidak bisa. Semua pertolongan hanya dari Allah. Kalau Allah mau nolong, Allah gerakkan hambanya. Kita sakit, Allah mau menyembuhkan kita lewat dokter, ketemu kita dengan dokternya. Kita sakit, Allah mau menyembuhkan kita lewat obat, kita ketemu dengan obatnya. Nanti diatur oleh Allah. Kita nggak punya uang, nanti ditemukan dengan dokter yang tidak mau dibayar. Kita nggak bisa beli obat, nanti ada obat-obat sisa, nggak mungkin lah ya. Atau obat yang
nanti ada obat yang sama, ini saya ada obatnya, pakai aja, diatur oleh Allah. Allah tahu kita nggak punya uang. Makanya jangan risau, sepanjang kita yakin ke Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nanti Allah ada jalan. Kita punya masalah apa nggak terpecahkan, kita minta tolong ke Allah. Hamba Allah, segala jenis hamba Allah ini punya kemampuan beragam. Nanti dipertemukan dengan siapa yang Allah tetapkan jadi jalan pertolongannya. Allah yang atur. Jelas hadirin? Apakah ada yang kebetulan? Apakah ada yang kebetulan? Tidak ada. Tidak ada. Seperti pertemuan ini bukan kebetulan. Ini sudah mesti diatur Allah dengan izin Allah. Bapak ibu kesini selamat, Allah yang ngatur bu. Kalau Allah mau berapa banyak bis yang jungkir, astagfirullah, astagfirullah. Jangan sekarang, nanti doanya ya. Kita tidak tahu ini pulang sampai ke rumah atau tidak. Kalau dilindungi Allah selamat. Makanya terus meneruslah berlindung kepada Allah. Karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Maaf ya, punya suami jago bela diri, otot kawat, balung besi, leher kabel, wajah asbes. Istri digigit nyamuk, bisa ngejagain? Nggak bisa. Nggak bisa. Diare, istri diare, coba gimana? Nggak bisa ditakut-takutin tuh bakteri ya, nggak bisa, nggak bisa. Makanya jangan sampai kita luput dari berlindung, berharap pertolongan Allah dalam hal apapun. Bisa kejadian setiap saat. Serius, apakah ada orang yang sakit gara-gara makan? Jawab, semalam anak jam 3 kesakitan telinganya. Sesudah diusahakan, tadi dibawa ke dokter, sesudah diteropong, ternyata ada peradangan di sini akibat pilek, virus. Apa yang bisa dilakukan bapaknya di sini? Gak bisa. Virus itu milik Allah. Bayangkan dari sering bersin-bersin, dari flu, ternyata bisa ke telinga. Gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kan? Tapi kalau waktunya Allah menolong, terilhamkan untuk ada obat, kemudian berobat, datang ke dokter, dokter tahu alhamdulillah ada saat jalannya. Ini semua biiznillah. Jadi jangan mengatakan, waduh itu dokter itu luar biasa, baru saya telepon udah sembuh. Gak mungkin. Yang baru daftar udah sehat, itu mah takut bayar ya kan. Jangan ada yang mengatakan ini obat luar biasa menyembuhkan. Tidak ada. Tidak ada obat yang menyembuhkan. Tidak ada dokter atau ahli apapun yang menyembuhkan illa biiznillah. Jelas hadirin? Ini ayat kursi nih membuat kita tidak bersandar ke siapapun, minta tolongnya cuman kepada Allah. Di rumah suka ada masalah tidak bu? Minta tolong sama siapa? Benar teorinya. Tapi biasanya kita kalau ada apa-apa sibuk, telepon sana, telepon sini. Gimana ini? Dokter ada enggak? Rumah sakit buka tidak? Boleh, itu benar. Tetapi ke Allah dulu. Ya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah. Ini sudah takdirmu anak sakit ya Rabb. Hanya Engkau yang kuasa menyembuhkan. Ya syafi anta syafi la syifaan illa syifa'uk. Syifaan la yuqadiru saqaman. Bismillah. Harus bagaimana saya ya Allah? Nanti Allah mengilhamkan, telepon ke sana, ada relasi ini, atau kepikir, oh obatnya ada di sana. Nanti Allah yang akan mengatur. Asal ke Allah dulu, sah jadi amal soleh.
biasanya tidak ke Allah. Itu jadi tidak lulus ujiannya. Sudah cukup? Udah tamat belum ayat kursinya? Mandaliyas ma'idai. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui, dia mengetahui apa yang ada di depan dan yang di belakang, yang belum terjadi dan yang akan terjadi, yang sudah terjadi juga yang sedang terjadi. Jadi Allah tahu semuanya. Allah tahu, kita tidak tahu nih. Nanti jam 5 ada apa yang terjadi tidak tahu. Turun dari sini apa yang terjadi tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Makanya kita harus berdoa supaya dipindahkan takdirnya dari satu takdir ke takdir lain yang Allah janjikan bagi orang yang berdoa. Jelas hadirin sekalian? La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa mengubah qada selain doa. Maksudnya begini, kalau kita doa, ini kan takdir udah banyak di depan. Kalau kita doa, bergerak ke takdir yang terbaik. Kalau tidak doa, ada takdirnya buat kita. Makanya zikir pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa malam kok jadi banyak masalah ini, belum lagi kegoda ini? Sangat boleh jadi ba'da asar tidak wirid. Karena kalau zikir ba'da asarnya benar, bagus, itu takdir bergerak tuh oleh Allah. Diubah oleh Allah yang Maha tahu, yang janji menolong. Kalau kita doa ini bergerak ke takdir yang baik. Yang kalau kita tidak doa, rewel lah, ada kejadian ini, ada musibah itu, tapi kita doa, dihilangkan oleh Allah. Hadiah bagi yang mengamalkan zikir-zikir. Makanya kalau ingin malam itu aman, zikirnya pasang. Karena ini bisa mengubah dari satu takdir. Kan Allah Maha tahu apa yang bakal kejadian. Dan Allah sudah ngasih fasilitasnya. Di antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu sudah ada zikir-zikirnya, benar? Dipakai atau tidak? Kalau ingin malam enak, tidak riwet, tidak bertengkar, tidak ribet, bisa mengendalikan diri, bisa tidurnya enak, bisa tahajudnya bagus, pasanglah doa wirid-wirid sore. Kalau ingin siangnya lancar, urusan ditolong, pasanglah zikir-zikir pada subuh. Dari sana cuman berapa? Setengah jam, 10 menit, tapi urusan kita ditata oleh Allah. Nih, mau pergi, barang siapa yang keluar dari rumah berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Baca aja doa itu dengan yakin. Hudita wa kufita wa wukita. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sampai setan juga, tuh gimana nih nipu orang ini. Udah ditunjuki, dicukupi, dilindungi Allah. Itu setan sampai bicara begitu. Setan tuh setiap saat nipu kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Baca doa itu. Allah tahu apa yang akan terjadi dan Allah kuasa memindahkan. Setan tinggal dibungkam saja oleh Allah, aman. Benar? Pertanyaannya, yakin tidak Allah tahu segala yang akan terjadi? Itu sebetulnya bukan pertanyaan, ya, yakin tidak hati kita, tapi nggak apa-apa jawab juga ya, mudah-mudahan diijabah. Yakin. Dah habis belum? Jadi jangan takut dengan yang belum terjadi, takutlah kita tidak dilindungin Allah. Ada bedanya? Kita kan sering takut dengan yang belum terjadi. Sebetulnya bukan itu yang kita takuti. Takut Allah tidak ngelindungin kita gara-gara kita tidak berlindung. Gini-gini, takut digigit anjing itu umum. Yang sebenarnya begini, takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita.
Tadi di pojok sana katanya ada penampakan jin. Nggak usah takut Bu, bukan di sini ya. Santri ada yang berkata sampai 6 tadi. Satu merasa dengar, satu lagi ada yang merasa dipegang tangannya, perasaan ya. Satu lagi bercermin. Ternyata di belakang ada cermin. Kok ini bukan rambut saya katanya. Izin Allah bukan? Jin ciptaan siapa? Jin makhluk siapa? Dia mengganggu izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Takut jangan oleh jin. Yang benar. Hah? Tadi didatengin, ternyata ada tuh di jemuran tuh, anduk dan sebagainya dijemur di sana. Jinnya nggak ada ya. Ini tegang. Baca aja ayat kursi di sana. Kalau kurang baca Al-Baqarah terus aja. Allah kok yang menakdirkan kejadian itu, pasti ada hikmahnya. Ma asobba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jikalau beriman kepada Allah, Allah ngasih petunjuk. Tadinya sesudah dengar begitu saya pergi saja, tapi santri itu langsung, boleh enggak katanya dilihat kamarnya. Jadi aja saya ke sana. Ini juga bagian dari solusi. Insya Allah. Kalaupun ada, ngaji aja terus Al-Baqarah, insya Allah akan selesai. Pokoknya jadi kebaikan lah, ya. Kalau kita gunakan keyakinan Allah yang menguasai, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Habis? Oh nih. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak meliputi sedikit pun dari ilmu Allah illa kecuali apa yang Allah kehendaki. Makanya nggak usah petantang-petenteng lah, kita nggak tahu apa-apa kecuali dikit ilmu. Ahli ini, ahli itu, sebetulnya makin ahli itu harusnya makin tahu bahwa dirinya makin banyak tidak tahu, benar? Coba ahli dokter, udah dokter, ahli bedah, ternyata bedah ada lagi, ada bedah syaraf. Makin kecil berarti makin fokus, lebih banyak yang belum diketahuinya, benar? Makanya makin banyak belajar, aslinya kita harus makin rendah hati, karena kita makin tahu bahwa kita tuh banyak sekali tidak tahu. Dan ilmu yang ada pada diri kita juga itu dari Allah. Gak usah sombong, dan mudah sekali ngambil ilmu yang ada. Dibikin lupa ini. Dibikin tidak ingat. Sekejap saja Allah bisa mengambil memori kita. Jangan jadi sombong, ya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, dan tidak berat. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursi Allah itu kerajaan langit dan bumi milik Allah ini luasnya dahsyat, dan bagi Allah sama sekali tidak susah mengurus alam semesta ini. Kalau boleh nanti lihat di medsos itu tentang alam semesta. Lihatlah bumi kita tuh segede apa dibanding matahari kecil. Di galaksi Bima Sakti ini nggak ada apa-apanya bumi, nggak ada apa-apanya. Padahal di alam semesta begitu banyak Allah menciptakan segala-galanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua yang ada di jagat semesta ini dikuasai oleh Allah. Gak ada apa-apanya kita ini. Makanya kalau sholat ingin khusyuk, takbirnya yang benar. Allahu Akbar.
Bayangin saja alam semesta ini ada dalam genggaman Allah, maha besar. Kita nggak ada apa-apanya. Dunia harta nggak ada, bos nggak ada apa-apanya. Yang kita takuti nggak ada apa-apanya. Istri wil, yang lagi Allahu Akbar. Kalau yakin, dah. Kalaupun harus terjadi sesuatu, terbunuh dan sebagainya, ya emang udah ketetapan gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya benar, amalnya benar, ya. Jadi nggak ada yang berat. Kalau ngurus alam semesta ini gampang, kira-kira ngurus persoalan kita bagi Allah gampang atau susah? Jawab. Semuanya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi masalah kita bukan persoalannya berat, tapi layakkah kita ditolong oleh Allah atau tidak. Jadi cuman itu masalah tuh. Adakah sesuatu yang hutang yang berat untuk dibayar? Tidak. Kalau Allah mau lunasi ya lunas saja. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolak. Makanya masalah hidup kita tuh bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah hidup kita ini, kita layak ditolong Allah atau tidak. Dan awalnya harus dari yakin ke Allahnya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Terima kasih. Tuh begitulah baca ayat kursi. Hikmahnya ya. Oh ya, terima kasih. Kalau kita rajin baca ayat kursi, ya hikmahnya kita akan makin bulat ke Allahnya. Yang kedua akan rasa aman karena Allah tidak tidur. Allah tahu semua yang mengancam kita. Juga kita tawakal total. Udah cuman Allah yang punya segala-galanya, yang menguasai, menentukan. Kemudian kita juga jadi makin tawadu karena kita nggak punya apa-apa, kita bodoh, Allah yang punya segala-galanya. Kita juga merasa dengan adanya ayat kursi ini, semua yang mengancam kita juga makhluk Allah, mau jin, mau setan, mau orang, mau binatang, semuanya makhluk Allah, takluk kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah lindungi, nggak bisa mereka berbuat zalim kepada kita. Ya, kapan membaca ayat kursi yang bagus? Sebelum tidur baca ayat kursi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu setan akan menyingkir. Beneran hadirin. Tapi pas saya baca ayat kursi, suami saya malah jadi pergi ke kamar sebelah. Apakah dia setannya? Bukan begitu hadirin. Sesudah sholat fardu, ketika kita ketakutan, sedih, gelisah, baca ayat kursi. Kemudian ketika kita ujub, merasa wah ini saya nih sukses, baca ayat kursi. Lalu ditimpa berbagai musibah, baca ayat kursi. Maksudnya dibaca selain dapat pahala, menguatkan iman kita. Makanya pelajari artinya dan biasakan baca ayat kursi sambil memahami artinya. Enak nantinya, kayak dicas terus. Alhamdulillah, terima kasih. Gimana kalau suami saya marah, baca ayat kursi jangan? Baca ayat kursi jangan? Bacalah supaya ibu tenang. Tapi pelan-pelan aja. Apa kamu baca ayat kursi? Memangnya saya setan ya? Suaminya enggak setan, tapi setan nipu suami. Jadi dibacakan ayat kursi, nanti setannya tidak nipu itu. Kalau mau lebih lengkap lagi, baca Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 286 ayat, 2 juz 4 lembar. Kalau dibacanya sudah biasa dan benar, bisa 1 jam. Itu jin gak masuk ke rumah, gak masuk. Setan pergi, sihir gak mempan. Banyak testimoni yang sakit dengan izin Allah disembuhkan.
yang hutang dilunasi, yang belum punya jodoh diberikan jodoh, yang belum punya anak oleh Allah dikasih anak, yang belum punya rumah dikasih juga rumah tuh. Ada yang baca itu istiqomah, malah seorang wanita yang suaminya meninggal bingung bagaimana membesarkan anaknya yang 3, tiba-tiba ada yang ngajarin jualan online dan laku. Cukup rezekinya Allah yang ngajarin semua, karena jadi tidak kemana-mana. Jaga anak bisa, ibadah kejaga, bisa jualan. Allah yang membuat laku itu ya, bukan pintar. Allah yang membuat laku. Ayat kunci berapa ayat? 200. Hah? Panjang benar. Ya udah, nggak usah baca, nggak usah. Gitu aja. Ngemodal lah tuh. Masa nggak mau ngemodal? Orang garong aja ngemodal ya kan? Hah? Coba garong tuh mengendap-ngendap malam semalaman. Ini cuman sejam dari 24 jam. Pahalanya satu huruf itu satu kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan sekali nyebut basmalah. Ini berapa huruf itu? Coba dicek berapa huruf. Nggak usah dihitung, tanya aja ke ini, ke Ustadz ChatGPT. Lanjut, ada pertanyaan tidak?